Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentang pola, ya, adalah susunan titik berpola pada pola tersebut untuk koordinat Y untuk titik yang ke-10, ya. Nah, titik A, B, C, D, E itu ada polanya tersendiri. Bisa bisa kalian cek, ya. Nah, seperti itu. Bisa dengan cara gambar, ya, bisa juga dengan cara seperti ini. Nah, yang pertama adalah kita fokuskan, ya. Contoh di sini koordinatnya, di sini koordinat X, ya. Yang mana kita tahu ini misalkan titik E, ini ada X dan Y. Ya, ketika X dan Y-nya itu sama seperti soal yang ini, ya, maka kita tinggal putuskan aja. Mau Y mau X ya sama aja, ya. Koordinat Y di sini pertanyaannya, ya, kita ambil satu angka saja, ya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Ini kan negatif 9, ya. Oke, negatif 7. Kemudian ada negatif 4. Negatif 4. Oke. Kemudian ada 0, kemudian ada 5. Ya, karena dia minta 10, kita nanti tulis di sini sisanya, ya. Oke, selanjutnya kita cek selisih mereka ini berapa. 9 ke 7. Ini saya cek tambah 2, ya. 7 ke negatif 4, ini tambah 3. 4 negatif 4 ke 0, ini tambah 4. 0 ke 5, ini tambah 5. Ya, ini pola pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke. Untuk pola ke-6 sudah pasti ditambah 6, ya. Saya tulis di sini tambah 6, 5 tambah 6 berarti 11. Di pola ke-6 nanti akan yang saya tulis ke-7. Kemudian di sebelah sini ada 8, ya. Ini pola ke-9, ini pola ke-10. Akan saya tuliskan di sini. Pola ke-6-nya 11, ya. Karena di sini ditambah 6. Lihat, ya, 2 3 4 5 6. Berarti di sini tambah 7. 11 tambah 7 18. Dan di sini berarti 5 6 7 8. Ya. 18 tambah 8 26, ya. Kemudian pola ke-9 berarti 7 8 9, nanti di sini tambah 10. Oke, 26 tambah 9 dulu. 35 tambah 10 45. Kalian sudah dapat nih pola yang ke-10 atau koordinat yang ke-10. Yang pertama negatif 9, kedua negatif 7, ketiga negatif 4, keempat 0, kelima itu 5, keenam itu adalah 11, ketujuh 18, ke-8 itu 26, ke-9 35, dan ke-10 45. Jadi jawabannya adalah C, 45. Nah, seperti itu, ya. Kalau ketemu yang seperti ini adalah materi pola dan pola bilangan barisan dan deret. Nah, seperti itu. Nomor 15 silahkan coba sendiri nanti di rumah, ya. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 16. Oke, nomor 16 ini, ya, nomor 16 ini A adalah titik berat. Oke, yang perlu kita ingat tentang titik berat. Titik berat ini adalah kalau dia di segitiga X, Y, Z, ini X, ini Y, ini Z, dan koordinat A itu adalah titik beratnya. Titik berat itu artinya dia itu tepat di pusat antara berat dari segitiga, ya. Nah, itu gimana caranya menentukan itu? Caranya adalah dengan seperti ini. Ini kan ada X dan Y, ya. Begitu juga si titik beratnya, ada koordinat X sama Y.
Kalau titik beratnya itu untuk koordinat X, maka adalah penjumlahan dari ketiga koordinat X-nya, ya, yaitu 6 ditambah negatif 5 kemudian ditambah negatif 13, ya. Oke, kemudian dibagi 3 karena ada 3 titik. 6 ditambah negatif 5 ditambah negatif 13, ya. 6 tambah negatif 5 1 positif, tambah negatif 13 negatif 12, negatif 12 bagi 3 sama dengan negatif 4, berarti X nya negatif 4. Nah, antara 2 nih, bisa C bisa D. Oke, sekarang kalau seperti ini kita cari Y lagi, yang Y nya, ya, sama dengan X, itu adalah pembagian ketiga dari penjumlahan ketiga koordinat X nya, koordinat Y nya. 6 berarti ditambah 8, 6 ditambah 8 kemudian ditambah juga negatif 5. Nah, 6 tambah 8 tambah negatif 5. 6 tambah 8 itu 14, 14 dikurang 5 itu adalah 9 positif. Nah, 9 dibagi 3, 9 dibagi 3 itu adalah 3 positif. Nah, berarti jawabannya adalah ini, ya, D. Nah, begitu juga cara mengerjakan nomor 17, kurang lebih sama, ya. Silahkan dijawab sendiri kayak sebagai latihannya. Kemudian nomor 18. Oke, nomor 18 kita cek dulu. Nomor 18, titik P, Q, dan R adalah titik sudut pada segitiga PQR. Titik A dan B berturut-turut adalah titik tengah QP dan PR. Koordinat titik tengah AB adalah, oke, jadi ini ada 3 buah titik tengah. Titik A itu untuk Q dan P, titik B itu untuk PR. Kemudian ada lagi diminta titik tengah antara titik A dan titik B, ya, titik tengah AB. Oke, nah kita cari titik tengah itu dengan cara menghitung. Kita jumlahkan, misalkan Q dengan P, ya. Nah, Q dengan P ini dijumlahin, negatif 4 tambah negatif 5 berapa? Ini titik A, ya. Oke, cara cepatnya nih, jumlahin Q dengan P, negatif 4 tambah negatif 5 negatif 9, berarti koordinatnya sini. Iya, susah banget, ya. Oke, negatif 9 kemudian 5 ditambah negatif 3, 5 ditambah negatif 3 itu 4 positif. Nah, ini titik A, ya. Kemudian titik B, oke, ya, kita hapus nih titik B itu adalah P dengan R, oke, negatif 4 tambah 1, ini titik B, ya. Oke, negatif 4 tambah 1 negatif 3, kemudian 5 tambah negatif 3, 2 positif. Oke, nah, titik tengah antara A dan B, maka itu adalah sorry, kalau titik tengah harus dibagi 2 lagi, ya. Maka ini jadinya 9/2, ini 4 dibagi 2, ya, karena kan setelah dijumlahkan itu harusnya dibagi 2. Oke, 4 bagi 2, 2, 9 bagi 2, ya, ini negatif 9/2. Kemudian yang ini negatif 3/2, yang ini 2 dibagi 2 berarti berapa? 2 dibagi 2 itu artinya adalah 1. Nah, sekarang, nah, ini berdua ini, ya, titik tengah antara A dan B. Oke, maka misalkan X nya saya tuliskan di sini negatif 9/2, ya, per 2, ya, nanti ditambah sama negatif 3/2, ya, nanti dibagi 2. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, bisa saja nanti langsung kalian seperti ini, penyebutnya sama kan, ya, jadi dia per 2, ya.
negatif 9 tambah negatif 3 itu adalah negatif 12. Karena ini dibagi 2 lagi, karena pembagian dibagi pembagian lagi sama dengan penyebutnya kita kalikan ya, 4. Jadi nanti hasilnya negatif 3. Oke, yang depannya negatif 3 hanya ada satu, yaitu D. Oke, untuk menghindari kekeliruan dalam menghitung, kita cocokkan juga dengan Y-nya. Samakah nanti hasilnya, yaitu 1 ya. Y-nya berarti kita jumlahin nih, 2 ditambah ini 1 dibagi 2. Nah, di sini ada kekeliruan sedikit ya. Yang ini tadi karena pakai cara cepat, nah itu resikonya ya. Ini kan A ini adalah titik Q dengan P ya, di Y nya Q dengan P. 5 tambah negatif 3 itu adalah 2 positif, tadi lupa dibagi 2, jadi di sini 1 ya. Maka di sininya harusnya juga 1. Nah, 1 tambah 1 2, 2 bagi 2 itu hasilnya adalah 1. Jadi Y nya pas 1 ya, jadi jawabannya benar D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 20 nih. Berdasarkan gambar tersebut, titik C berada pada C ini, ingat kuadran 1 2 3 4 ya, jadi putarnya berlawanan arah jarum jam. Oke, titik C berada di kuadran 4. Selesai. Yang berada di kuadran 1 adalah titik B. Oke, yang berada di kuadran 2 itu tidak ada. Kalau A ini berada di sumbu Y namanya ya, di antara kuadran 1 dan 2. Jadi tidak di kuadran pas. Kemudian untuk yang di kuadran 3 itu ada titik D. Bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, yang ini silahkan dijawab ya. Di antara titik-titik di atas yang terletak di kuadran 2 adalah, nah silahkan dijawab, dicocokin ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 22. Oke, soal nomor 22, perhatikan diagram panah berikut. Diagram panah pada gambar di atas menunjukkan hubungan atau relasi. Nah, kita cek dulu apakah pas. Jadi kalau misalkan ini relasinya biasanya tulisannya di sini ya. Nah, itu kalau tidak ada berarti kita yang cari ini menunjukkan hubungan atau relasi yang bagaimana. Nah, kita cek ya dengan cara kita cocok-cocokkan antara anggota himpunan P dengan himpunan Q. Contoh, 2 kurang dari 3, benar ya, panahnya ke situ. Tapi secara logika 2 juga kurang dari 4, kurang dari 5, kurang dari 6. Jadi seharusnya panahnya gini dong. Ada lagi tambahan. Nah, 3 juga kurang dari 4, tapi kurang juga dari 5, kurang juga dari 6. 4 kurang dari 5, tapi kurang juga dari 6. Nah, seperti itu. Jadi ada panah banyak lagi. Oke. Kemudian kalau kuadran dari itu seperti ini, misalkan ini P, sini Q ya. Kalau kuadran dari itu yang seperti ini, misalkan ini ada 16, kemudian ada 25 ya. Nah, kemudian di sini ada 5, di sini ada 4. Nah, ini 16 ini kuadrannya ke 4 ya. 16 itu kuadrat dari ya, kuadrat dari 4, karena 4 pangkat 2 itu 16. Sedangkan 25 itu kuadrat dari 5, karena 25 itu adalah 5 kuadrat, 5 pangkat 2 25. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian kalau 1 kurangnya dari, ya seperti ini, 2, 1 kurangnya dari 3.
3 1 kurangnya dari 4 cocok, 4 1 kurangnya dari 5 1 kurangnya dari 6, jadi jawabannya C. Nah, kalau faktor dari itu yang seperti apa? Yang seperti ini, misalkan ada himpunan 2 ya. Kemudian di sini ada misalkan himpunannya adalah ini P, kemudian di sini Q. Oke. Dan di sini anggotanya adalah misalkan 1, kemudian 2, yang 3, kemudian 4. Kemudian di sini ada 2, kemudian 4, kemudian 6 ya. Nah, kalau faktor dari itu adalah kalau seperti ini, misalkan 6 itu adalah hasil dari perkalian 1 dikali 6. Selain itu ada juga 2 dikali 3. Nah, maka bisa dipastikan bahwa 1 itu ke 6 juga, 2 ke 6, 3 pun ke 6. Nah, seperti itu namanya faktor dari. Nah, kemudian kalau 2 1 juga dari 2 juga faktor dari 2 sendiri. Kemudian 4 itu faktornya adalah 1 kali 4, 2 kali 2 kali 2. Oke, kemudian 1 kali 4 ya tadi. Nah, seperti itu. Ini contoh untuk yang faktor dari. Panahnya kurang lebih kayak gini. Seharusnya panahnya di tengah ya. Nah, seperti itu. Nah, yang seperti ini ya contoh yang benarnya. Oke, lanjut untuk nomor 23, kalian coba jawab sendiri ya. Nah, untuk nomor 25, oke. Dari diagram Kartesius. Nah, ya. Dari diagram Kartesius ya. S-nya besar. Oke, diagram Kartesius. Di atas yang memiliki fungsi yang sama dengan himpunan pasangan berurutan. Oke. Kalau yang seperti ini, ingat, ini adalah kalau ada himpunan pasangan berurutan itu yaitu X, Y ya, ini adalah domain atau sumbu X-nya. Kemudian ini adalah kodomain yaitu sumbu Y-nya. Sekarang kita cek ini domainnya ya, 1 2 3 4. Oke, berurutan ya. Nih 1 2 3 4. Oke, pas. Kemudian kode mainnya adalah 4 3 2 1. Oke, kebalikannya ya. Nah, sekarang kita cek kalau yang ini. Kalau yang keempat. Ini kalau dibikin koordinat itu adalah berapa? Koordinatnya berarti 3,4. Kemudian yang ini itu 3,3. Ingat X dulu. Kemudian 3,2, kemudian 3,1. Enggak cocok kan? Nah, berarti diagram Kartesius keempat salah nih. Dan yang ketiga ini berarti 1,2 ya. Kemudian ini adalah 2,2. Kemudian ini adalah 3,2. Ini adalah 4,2 ya. Nah, kalau yang ini tidak cocok ya. Nah, sekarang yang terakhir ini. Oke, ini ada 0, ini ada 1, berarti 0,1 ya. 1,2, 2,3, 3,4. Beda ya. Nah, yang terakhir ini adalah 1,4 ya. 1 nih, sini 4-nya. Kemudian ada 2,3, ada kemudian 3,2 dan ada 4,1. Nah, cocok dengan yang ini, berarti diagram pertama yang cocok. Berarti jawabannya adalah A ya. Nah, ini ada fungsi ya. Nah, dari keempatnya ini ada salah satunya yang bukan fungsi ya. Karena fungsi itu domainnya itu tidak boleh bercabang. Contohnya yang keempat. Yang keempat ini hanya relasi ya. Karena domainnya bercabang nih, sudah 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, kemudian ini namanya fungsi. Ini juga fungsi, ini juga fungsi.
Nah, kalau yang ini fungsi saja, bukan korespondensi satu-satu. Kalau yang ini korespondensi satu-satu, ini juga korespondensi satu-satu, karena tidak ada yang titik yang bertumpuk di horizontal maupun vertikal yang sama. Oke, 24 sudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 25 dijawab sendiri ya. Oke. Dan 26. Relasi-relasi dari himpunan A 1 2 3 4 B A B C D dinyatakan dengan himpunan berikut. Di antara relasi-relasi di atas yang merupakan fungsi adalah ini identifikasi fungsi pada himpunan pasangan berurutan. Ya, himpunan pasangan berurutan itu kan ada X, ada Y, ya, X, Y. Nah, kalau dia berupa fungsi, maka yang X ini tidak pernah terulang, ya. Jadi nggak mungkin ada X-nya ini di sini X, kemudian di sini ada lagi yang sama persis, misalkan 2,1, kemudian ada lagi 2,4. Nah, ada 2 nih, ya. Ada yang sama, maka ini bukan fungsi, ya. Oke, sekarang kita cek 1A, 2B, 3C, 4D. Oke, ya. Aman masih. 1A, 3B. Nah, ini ada 3. Nah, 3-nya sama. Kemudian ya. Ini berarti bukan fungsi. 2B, 1D, 4C, 3A. Oke, aman, ya. Kemudian 2A, 2. Nah, ini sudah 2A, 2D. Nah, ini tadi sama seperti contoh yang saya ini kan. Nah, berarti yang merupakan fungsi adalah 1 dan 3. 1 dan 3 berarti jawabannya D, ya. Oke. Nah, nomor 7 nanti 27 kalian jawab sendiri, ya. Saya mau ke nomor 28. Oke. Nomor 28 diketahui X, di mana X itu bilangan prima di antara 17 dan 31, ya. Di antara 17 dan 31, ya. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Artinya dia tidak bisa dibagi oleh bilangan apapun kecuali 1 dan dirinya sendiri. Seperti itu, ya. Setelah 17 ini bilangan primanya adalah 19. Oke, kemudian 19 itu ada 23, ya. Kemudian setelah 23, 24, 25, 26, 27, 28 ada 29, ya. Nah, jadi hanya ada 3, ya. Kardinalitasnya NA-nya itu ada 3. Kemudian yang B lagi. Oke, yang B. Nah, sekarang yang B ini bilangan cacah, ya. Yang dimana Y pangkat 2-nya itu diantara ini 36 dan 81, ya. Y pangkat 2-nya apa aja sih, ya. Yang Y-nya itu bilangan cacah. Bilangan cacah itu dari 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kalau 0 pangkat 2 0 juga nggak masuk. 1 pangkat 2 1 nggak masuk, 2 pangkat 2 4 nggak masuk, 3 pangkat 2 9 nggak masuk, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25 nggak masuk, 6 pangkat 2 36 nggak masuk. Kalau tandanya kayak gini baru masuk, ya. Ada sama dengannya di bawah. Kemudian 7 pangkat 2, nah itu baru masuk, ya. Nah, 7 pangkat 2 berarti 49. Oke, kemudian 8 pangkat 2 64, 9 pangkat 2 81. Nah, ini nggak masuk karena tidak ada tanda kayak gini. Kalau ada tanda yang sama dengan seperti itu, maka 81 masuk. Oke, berarti NB-nya ini adalah hanya 2. Oke, sekarang fungsi yang mungkin dari A ke B atau pemetaan, banyak pemetaan atau banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Ingat tujuannya apa dulu? Himpunan B. Maka
caranya adalah, cara ringkasnya adalah NB pangkat NA ya. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? NB pangkat NA berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 8. C jawabannya. Nah, seperti itu ya. Nah, hanya saja kalau misalkan ini saya balik, nah misalkan ini A, ini B, dari himpunan B ke A, himpunan B ke A berarti kebalikannya, berarti kita cari adalah NA karena tujuannya A pangkat NB. Nah, NA nya 3 pangkat 2 9. Hati-hati kejebak ke sini ya, hati-hati. Oke, lanjut. Nah, nomor 29 silahkan jawab sendiri. Saya fokus ke nomor 30 ya. Oke, nomor 30 itu adalah fungsi f dinyatakan dengan rumus fx x tambah b. Jika f4 sama dengan 19, f2 sama dengan 7, maka bentuk fungsi tersebut adalah. Nah, identifikasi fungsi itu dengan cara seperti yang kita di kelas ya. Ada juga yang pernah saya ajarkan di kelas. Nah, kita ganti angka x di sini dengan yang ada di sini ya. Yang ada di sini adalah 4, berarti 4A. 4A karena A dikali 4 ya, ditambah B sama dengan 19. Oke, ini persamaan pertama ya. Nah, ya ini persamaan pertama. Oke. Kemudian yang 2 nih, F2 sama dengan 7 berarti 2A tambah B sama dengan 7. Nah, kita eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan salah satu komponen dengan cara bisa ditambah, bisa dikurang. Karena di sini tandanya adalah sama-sama plus, kita hilangkan yang B ya, karena sama dia. Sini B saja. Nah, berarti kalau kita kurang maka 0. Nah, 4A dikurang 2A itu 2A ya. 4 dikurang 2 kan 2. 19 kurang 7 itu hasilnya adalah 12. A sama dengan 12 bagi 2 yaitu 6. Dapat nilai A nih, nilai A masukkan ke sini. Oke. A nya 6 positif, maka berarti antara A atau B. C sama D, ini D ya. Salah ketik lagi saya nih. Ini D. Oke. Ini D. Nah, berarti jawabannya hanya A atau B saja. Tadi A nya 6. Nah, sekarang substitusikan ke persamaan yang memungkinkan. Saya masukkan ke persamaan yang ini tadi ya, yaitu 2A ditambah B sama dengan 7 ya. A nya tadi berapa? Positif 6, berarti 2 dikali 6 tambah B sama dengan 7 ya. 2 tambah kali 6 itu 12. 12 ditambah berapa supaya 7? Kita cek. Ini berarti 7 diapakan dengan 12. Karena 12 ini prosesnya adalah positif, maka pindah jadi negatif atau pengurangan. 7 dikurang 12 adalah negatif 5. Maka kita cek nilai B ya. Ini yang kurang 5 dari A sama B. Oke. Berarti jawabannya adalah A ya. Atau kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi fx itu adalah AX, A nya berapa? 6 dikali X ditambah B, B nya negatif 5. Maka bisa kita tulis adalah fx sama dengan 6x plus minus dikurang 5. Jadi jawabannya A ya. Nah, untuk nomor 31 bisa kalian jawab sendiri. Nah, perbedaannya hanya di sini, karena di sini H negatif 5, maka kalian masukkan lagi negatif 5 nya ke persamaan yang sudah kalian dapatkan ya. Karena ini persamaannya adalah 6x kurang 5, maka dimasukkan negatif 5 di sini. Nah, 6 dikali negatif 5 dikurang 5. 6 kali negatif 5 negatif 30 kurang 5 negatif 35 ya.
Misalnya diminta di sini adalah F negatif 5. Ya, untuk menyelesaikan nomor 31 silakan selesaikan dengan mandiri ya. Oke, kita ke persamaan garis lurus. Nah, kita sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.